Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena aplikasi persiapan menuju tahun pelajaran 2020-2021 telah 90% rampung. Sisa saja mengantisipasi human error yang terjadi oleh pembuat soal dan pada hari pelaksanaannya. Oke, baik, kita langsung saja. Untuk alamat website yang digunakan untuk pelaksanaan PAT kali ini adalah seperti ini: paspat.smansa.tim.com ya, kayak begini, paspat.smansa.tim.com. Nah, setelah itu bisa enter ataupun go di sebelah sini ya, saya enter. Ya, nanti tergantung pada browser yang kita gunakan. Di situ ada browser yang langsung masuk ke portal penilaian akhirnya. Ada browser yang akan nanti masuk ke hasil pencarian dari website yang sudah kita isi tadi. Nah, kalau munculnya seperti ini, nanti kita klik portal penilaian akhir. Oke, yang pertama saya akan tunjukkan untuk pembuat soal. Saya akan tunjukkan untuk pembuat soal seperti apa menu-menunya dan seperti apa langkah teknis untuk penginputan soalnya. Oke, saya akan mengambil sebuah akun dari teman guru kita. Nah, ini saya copy, lalu saya pastekan di sini, login pendidik. Nah, setelah itu kita pastekan. Username ini adalah username yang kita gunakan selama ini, yaitu username manajemennya kita. Oke, kalau sudah kita masukkan, kita bisa sign in. Ya, di sini Anda berhasil login enjoy. Nah, nanti khusus untuk teman-teman pendidik, baik yang tergabung ataupun tidak tergabung dalam kepanitiaan, ada perbedaan pada halaman dashboardnya. Perbedaan itu adalah tombol fungsi tugas. Jadi karena teman kita ini di dalam struktur kepanitiaan tidak termasuk sebagai anggota panitia, makanya yang muncul di sini adalah sebuah card yang dimana hanya muncul soal PAT saja, karena ini untuk semua guru mata pelajaran, wali kelas, itu soal PAT ini muncul di semua akun teman-teman pendidik. Oke, perbedaannya nanti kalau misalkan teman-teman pendidik itu tergabung dalam panitia, dalam struktur kepanitiaan, maka akan muncul card lagi sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam kepanitiaan. Oke, yang pertama ini saya akan menunjukkan untuk pembuat soal saja dulu. Oke, untuk membuat soal, mengaksesnya, kita bisa buka aplikasi. Ya, buka aplikasi. Ya, seperti ini muncul. Di sini pertama kali muncul adalah daftar paket soal ujian. Ini sedikit berbeda dari teknis pelaksanaan PAS kemarin, karena setelah dievaluasi secara aplikasinya, banyak kekurangan sehingga untuk mengantisipasi itu pada pelaksanaan PAT ini teknisnya sedikit dirubah. Kalau kemarin itu guru mata pelajaran cukup menambah satu paket soal saja. Tapi kalau ini
kali ini guru mata pelajaran ataupun pembuat soal dia akan menambahkan paket soal sebanyak kelas yang dia ampuh. Guru mata pelajaran akan menambah paket soal sebanyak kelas yang dia ampuh. Jadi meskipun soal itu sama untuk semua kelas yang dia ampuh, tetapi paket soalnya harus ditambahkan sebanyak kelas yang dia ajar. Oke, saya akan tunjukin langkahnya. Yang pertama sekali kita harus tambah paket soal. Setelah itu kita pilih mata pelajaran. Misalkan teman kita ini Nurdia Muhammad mengajar bahasa Indonesia di kelas 10. Ya, di sini dia mengajar bahasa Indonesia wajib. Terus kelasnya ada misalkan 3, ya 2 saja. Saya kasih contoh 2. Dia mengajar pada IBB 1 dan IBB 2. Nah, jadi yang pertama dia harus tambahkan IBB 1-nya terlebih dahulu. Ya, setelah itu kita masukkan soalnya. Misalkan soalnya itu 30 misalkan. 30. Setelah itu pilih status acak soal. Ya. Ini seharusnya dikasih default acak semua ya. Tapi tidak apa-apa, dipilih saja acak. Setelah itu save change. Ya, jadi satu paket soal sudah dibuat. Nah, untuk paket soal berikutnya ataupun untuk ke kelas berikutnya, nanti guru mata pelajaran itu cukup membuat soal ataupun menginput soal pada kelas yang pertama. Misalkan di sini dia sudah tambah kelas 10 IBB 1. Nah, jadi soal itu nanti diisi di 10 IBB 1. Soal itu diisi di 10 IBB 1. Nah, saya kasih contoh. Di sini ada 3 tombol. Upload kisi-kisi, input soal, dan hapus paket soal ini. Oke, yang pertama saya akan tunjukkan upload kisi-kisi. Ya, tinggal diklik saja upload kisi-kisi. Setelah itu kita pilih berkasnya. Misalkan ini, misalkan setelah itu open, lalu simpan. Ya, berhasil upload kisi-kisi soal. Ya, kisi-kisi soal sudah tombolnya sudah berubah jadi warna hijau karena sudah berhasil. Nah, setelah itu masuk ke input soal. Input soal seperti biasa. Karena ini paket soal ini adalah paket soal yang pertama, jadi fungsi copy soal ini belum berfungsi. Ya, belum berfungsi. Tapi kalau nanti misalkan di hadapan kita ini adalah paket soal yang kedua, maka fungsi dari copy soal ini sudah berfungsi. Dia bisa mengambil soal-soal itu dari soal yang paket pertama yang sudah kita selesaikan. Nah, tapi karena ini adalah paket yang pertama, jadi kita tambah. Kita tambah soalnya. Seperti biasa untuk penambahan soal-soal ini sama seperti pelaksanaan PAS kemarin. Cuman perbedaannya, kalau kemarin itu pada bagian pilih KD itu kita isi secara manual. Tapi sekarang itu tidak. Artinya begini, kalau kita isi secara manual, nanti ada kemungkinan KD pada part ini tidak cocok dengan KD yang dibelajarkan. Nah, jadi di sini ada silakan pilih KD. Nah, KD ini bersumber dari e-manajemen yang teman-teman sudah input, sudah melaksanakan pembelajaran di e-manajemen. Nah, jadi kita tinggal pilih saja. Misalkan 3.4 ya. 3.4 saya kasih contoh satu soal ya. Misalkan soalnya soal gambar. Seperti suara malaikat surga, sungguh suaraku. Oke, misalkan saya pilih ini. Ya, ini bisa dikecilkan.
saya harapkan gambar itu bisa dikecil sampai sebatas ini ya, seperti ini. Jadi kalau teman-teman yang mau menyediakan soal gambar, carilah gambar atau buatlah gambar itu yang beresolusi tinggi, jangan sampai nanti dikecilin malah pecah. Jadi ini harus diperhatikan agar nanti soal yang muncul ke peserta didik itu soalnya jelas, gambarnya jelas. Oke, untuk optionnya misalkan apa aja lah. Oke. Kunci jawabannya misalkan D. Setelah itu saya bisa simpan soal. Ya, seperti ini. Nah, maksud saya pembatasan tadi gambarnya dikecilin sampai segini, artinya begini, saat kita membuka laptop kita dan kita melihat soal itu batasnya ini ya, batasnya ini. Kalau gambar ini misalkan lebih dari tombol ini masuk ke sebelah sini, maka nanti tampilan di punyanya peserta didik juga akan melebar. Itu akan merumitkan peserta didik yang belum terbiasa menggunakan gadget. Oke, ini sudah satu soal. Anggap saja dia sudah menyelesaikan soal untuk paket pertama ini. Nah, kita bisa kembali. Kita akan masuk ke paket yang kedua. Berarti kita tambah soal. Setelah itu bahasa Indonesia, kita pilih mata pelajaran, pilih kelas berikutnya. Nah, jumlah soalnya sama, kita bikin 30. Setelah itu status acaknya juga kita save cek. Nah, untuk kisi-kisinya bisa diupload kembali, kisi-kisi yang tadi. Tidak apa-apa, cuman tinggal klik-klik saja, jadi gampang. Dia juga tidak membutuhkan kuota data yang besar, palingan 0,5 KB gitu. Jadi tidak membebankan kita juga. Selanjutnya di bagian input soal. Ini untuk paket yang kedua ya. Nah, soalnya kosong. Nah, karena paket yang pertama sudah diselesaikan, maka untuk paket kedua ini bisa langsung ke copy soal. Ya, pilih paket soal nih. Nah, paket soal yang sudah diselesaikan tadi kan 10 BB1. Berarti kita tinggal pilih 10 BB1. Setelah itu copy soal. Ya. Sebanyak berhasil ditambahkan. Nah, ini paket soalnya sudah masuk. Coba kita kembali, kita pastikan benar apa enggak. Ini A-nya, ini untuk IBB 1. Kita kembali. Ini untuk IBB 2. Ya, soalnya sama. Oke, jadi untuk penambahan paket soal dan input soal mungkin seperti itu. Nanti kalau kita misalkan mau mengedit, nah kita mau mengedit soal ini nih, kita mau mengedit, tinggal saja kita klik tombol edit. Ya, tinggal saja diedit. Nah, kalau sudah diedit, biasa disimpan. Ya, disimpan. Setelah itu kita bisa kembali. Jadi untuk hapusnya belum ya. Ya, hapus. Misalkan mau dihapus, tinggal saja kita klik hapus. Nanti ada nih, apakah Anda yakin akan menghapus soal ini? Kalau oke, ya oke. Kalau enggak, batal dulu. Oke. Untuk penginputan soal untuk teman-teman pendidik yang bertugas untuk menginput soal mungkin seperti itu. Jadi simple saja, cuman menyediakan satu paket soal. Setelah itu paket soal lainnya bisa dikopikan, jadi tidak terlalu ribet. Teknisnya cuma dirubah seperti itu saja. Selanjutnya teknisnya sama. Oke, untuk guru mata pelajaran ataupun pembuat soal,
Demikian tahap-tahap pengerjaannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kali ini. Sekarang ini kita lanjut ke bagian pengawas ya. Ya, kalau pengawas nanti kita login bagian pengawas. Ya, saya akan kopikan biasa satu akun. Setelah itu kita buka, masuk di login pengawas, lalu pastekan username dan passwordnya di sini. Ya, selanjutnya bisa sign in. Oke, enjoy. Ya. Nah, kenapa di sini tulisannya take not found? Di sini ada keterangan, "Ups, sepertinya Anda tidak memiliki tugas ngawas pada hari ini, atau mungkin admin belum mengaktifkan soal ujian." Nah, jadi seperti biasa, pengawas masuk ke ruang ujian, selanjutnya nanti akan diberitahukan oleh proktornya bahwa apakah jadwal ujian untuk jam sekarang dan hari ini sudah diaktifkan atau belum. Nah, kalau belum diaktifkan, maka nanti tidak akan muncul apa-apa, nanti akan munculnya seperti ini. Ya, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kalau yang ada soal yang sudah aktif gitu, ataupun ujian yang sudah aktif. Ya, ini saya log out dulu. Saya akan cari punya teman kita, kalau tidak salah mana Pak Romanus. Ya, ini saya akan copy, masukkan ke loginnya. Oke, saya izinin. Nah, jadi kalau saat kita login itu memang sesuai dengan jadwal ngawasnya kita, maka nanti akan muncul seperti ini, daftar hadir peserta. Nah, kita tinggal sebagai seorang pengawas, kita tinggal buka aplikasi. Setelah itu kita melakukan daftar hadir. Nah, jadi begini, kalau kemarin pelaksanaan PAS maupun UAS kemarin, daftar hadir ini tidak terkoneksi dengan loginnya peserta didik. Artinya peserta didik yang dari ruang tesnya belum dinyatakan hadir, tapi bisa saja dia login. Tapi kali ini tidak, dia dibatasi dengan daftar hadir ini. Jadi yang bisa login adalah yang hadir, yang sudah dinyatakan hadir oleh pengawasnya. Nah, jadi misalkan seperti ini hadir, ini hadir, ini hadir. Ya, kita bisa langsung klik saja hadir. Ya, seperti ini. Nanti akan dicentang, yang dicentang-centang ini adalah yang hadir. Nah, misalkan ternyata si Ajit Taufik ini dia belum hadir, maka di uncentang, setelah itu disimpan lagi. Ya. Nah, dia sudah hilang. Artinya selama di sini belum tercentang seperti ini, peserta tidak bisa login, dia dibatasi. Jadi kalau sudah dicentang, maka dia sudah bisa login. Ya, kita kembali. Mungkin berikutnya nanti di sini muncul berita acara. Teknis pengisian berita acara sama seperti kemarin, pelaksanaan UAS maupun PAS kemarin. Jadi kita mengisi kondisi yang terjadi di dalam ruang pelaksanaan. Oke, untuk pengawas demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kita lanjut. Selanjutnya kita lanjut ke penugasan yang berikutnya bagi teman yang bertugas sebagai proktor. Yang bertugas sebagai proktor lebih kurang seperti ini pekerjaannya. Ini. Pekerjaannya lebih kurang seperti ini. Pertama, kita masuk ke portal penilaian akhir kita. Setelah itu login pendidik. Selanjutnya bisa login. Ya, saya sign in. Ya, Anda berhasil login. Nah, di sini ada dua card. Ini saya namakan card ya. Ada dua card di sini. Satunya soal PAT ya, karena teman kita proktor ini kan juga sebagai seorang guru mata pelajaran. Jadi part soal PAT ini juga muncul di akunnya dia. Terus yang berikutnya pelaksanaan tes. Nah, pelaksanaan tes ini menyangkut dengan tugas dalam kepanitiaannya sebagai seorang proktor. Nah, jadi kalau misalkan saat pelaksanaan PAT, nanti seorang proktor itu dia bisa buka aplikasi. Apa saja yang ada dalam pelaksanaan PAT ini adalah yang pertama aktivasi jadwal ujian, terus yang berikutnya lagi adalah nilai ujian. Nah, ini ini jauh lebih simpel daripada pelaksanaan UAS kemarin ataupun PAS kemarin, karena di pelaksanaan UAS kemarin, PAS kemarin, pertama itu proktor harus mengaktifkan dulu ruang ujian. Setelah itu proktor harus mengaktifkan soal ujian. Terus yang berikutnya proktor harus menandai ataupun menggantikan tanggal-tanggalnya ataupun waktunya, waktu tes sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, jadi kalau kali ini sudah tidak lagi, cuma satu kali klik saja, jadi lebih simpel dan saya rasa ya seperti inilah. Oke, untuk aktivasi jadwal ujiannya tinggal saja buka aplikasi. Nah, di sini muncul nih jadwal ujian nih. Nah, jadwal ujiannya. Nanti kalau misalkan yang bertugas sebagai sekretaris yang menambahkan jadwal ujian itu sudah bekerja, artinya di sini nanti sudah ada tombol-tombol semuanya. Nah, tombolnya pastinya tidak aktif semuanya. Nah, ini karena sudah aktif, tadi saya buat percobaan sudah aktif, makanya tombolnya jadi hijau. Tapi kalau belum aktif, nanti tombolnya akan seperti ini. Ya, nanti munculnya belum aktif. Nah, kalau misalkan jam pelaksanaan sekarang adalah jam pertama, terus hari pertama, maka seorang proktor itu tinggal saja klik. Apakah Anda akan mengaktifkan jadwal ujian ini? Oke. Jadwal diaktifkan, ruang ujian dan pengawas ruangan diaktifkan. Nah, artinya setelah proktor mengaktifkan jadwal ini, maka proktor akan memberitahukan kepada semua pengawas ruang bahwa jadwalnya sudah diaktifkan. Silakan login. Nah, jadi pengawas login terlebih dahulu membuat absensi peserta tes. Nah, setelah melakukan absensi peserta tes, barulah peserta didik peserta tes bisa login ke akun mereka dan mengerjakan soal. Nah, jadi cukup mudah untuk sekarang, cukup mudah bagi seorang proktor melaksanakan tugasnya. Jadi kita harapkan ke depannya lagi bisa lebih mudah lagi. Kita kembali dulu untuk mengaktifkan jadwalnya seperti itu. Nah, di sini yang terakhir adalah ada card nilai ujian. Nah, jadi setelah pelaksanaan nanti si proktor ini bisa buka aplikasinya dan memantau hasil pelaksanaan ujian. Nah, misalkan di sini nih sudah dibagi per kelas. Ya, karena nanti untuk analisa nilainya kan dibagi per kelas. Jadi sudah dibagi per kelas. Tinggal saja misalkan si proktor mau melihat hasil dari
10 IPB1, maka tinggal saja diklik lihat nilai. Ya, seperti ini. Sini belum ada, memang belum ada pelaksanaan. Kembali. Kalau yang sudah ada tadi itu adanya di Mia 1 atas nama Gracela kalau tidak salah. Gracela ini nilainya. Ini nilai adalah nilai uji coba tadi yang saya buat. Nilainya masuk sesuai dengan kolom mata pelajaran pada kelas ini. Ya, nanti kalau sudah sampai waktunya untuk menganalisa nilai, nanti proktor akan membagikan hasil tes dalam bentuk Excel dan kemudian nanti akan diperbaiki oleh wali kelas masing-masing. Nah, kalau proktor mau mendownload hasilnya, tinggal saja diklik. Ya, apakah Anda akan mengunduh hasilnya? Kalau oke, ya oke. Kalau batal, ya batal. Oke, demikian untuk tugas proktornya. Saya pikir ini sudah sangat jelas untuk tugas proktornya. Oke, demikian kita lanjutkan ke tugas yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.